Kisah dimulai dengan seorang pemimpin perang bernama Hon Yu. Ini orangnya yang sedang mempersiapkan pasukannya untuk melakukan penyerangan ke markas teroris. Terlihat Hon Yu ini merupakan sosok pemimpin yang sangat pintar dalam menyusun strategi karena ia mampu masuk ke markas musuh dengan sangat mudah. Dan dalam misi ini Hon Yu ditugaskan untuk menjinakkan sebuah bom yang telah dipasang teroris di dalam gedung. Namun karena pasukan teroris itu jumlahnya sangat banyak, tentu saja hal ini membuat pasukan Hon Yu sedikit kewalahan. Tetapi Hon Yu tidak menyerah dan terus menyerang mereka seorang diri dan berhasil mengalahkannya. Namun saat peperangan itu berlangsung, tiba-tiba salah satu teman Hon Yu tertembak dan hal ini membuat Hon Yu kebingungan untuk memilih kabur atau menyelamatkan timnya yang sedang terluka. Di sini Hon Yu pun memilih untuk kembali ke pertarungan demi menyelamatkan sang kawan, tapi sayangnya teroris itu terus bermunculan dan membuat Hon Yu tertembak hingga mati. Dan ternyata peperangan tadi adalah sebuah imajinasi dari Hon Yu yang sedang bermain game online di warnet. Dan di sini diketahui kalau Hon Yu merupakan mantan atlet taekwondo yang kini telah pensiun dan sekarang dirinya sering menghabiskan waktu di warnet. Namun meskipun begitu, nama Hon Yu sudah sangat terkenal sekali di dalam game dan dijadikan panutan oleh rekan timnya karena Hon Yu ini sangat pintar dalam menyusun strategi. Bahkan mereka juga ingin ketemuan di dunia nyata, namun Hon Yu selalu menolaknya karena ia selalu minder karena tidak memiliki uang. Saat asik-asiknya bermain game, tiba-tiba Hon Yu mendengar ponsel orang lain yang ketinggalan berdering. Dan ketika diangkat, pemilik HP tersebut meminta Hon Yu untuk mengantarkannya ke rumah dengan imbalan akan diberikan uang 800.000. Mendengar itu, Hon Yu yang bokeh tentu saja langsung tergiur dan segera mengantarkan ponsel tersebut. Dan setibanya di sana terlihat si pemilik ponsel adalah seorang wanita yang kini sedang mandi. Lalu wanita itu menyuruh Hon Yu untuk menaruh HP miliknya di atas kasur dan mengambil uang imbalannya di sana. Tanpa pikir panjang, Hon Yu langsung mengambil uang itu dan segera pergi dari sana. Keesokan harinya saat Hon Yu sedang bangun, tiba-tiba pasukan polisi datang dan menggerebeknya dengan tuduhan kasus Hon Yu telah melakukan pembunuhan dan pemerkosaan kepada si wanita tadi malam. Hon Yu yang tidak tahu apapun hanya bisa pasrah dan terus berkata kalau dirinya tidak bersalah. Dan berita penangkapan itu tentu saja viral di semua media berita yang mengabarkan kalau Hon Yu adalah seorang pembunuh dan pemerkosa wanita di bawah umur. Masyarakat yang melihat itu tentu saja percaya karena adanya bukti-bukti kuat jika Hon Yu memang melakukan pembunuhan. Lalu Hon Yu yang merasa dirinya tidak melakukan terus membela diri dan mengatakan kalau ia tidak membunuh dan tidak bersalah. Tetapi tidak ada satupun yang mempercayainya kecuali sang ibu, yang dimana ibu Hon Yu terus berjuang untuk meyakinkan masyarakat bahwa anaknya tidak bersalah. Namun masyarakat yang sudah termakan hoak tentu saja tidak percaya dan malah menghinanya sebagai seorang ibu dari pembunuh. Tetapi ibu Hon Yu tidak menyerah dan mendatangi seorang pengacara bernama Ocong, ini orangnya, agar membantunya untuk mengawal kasus anaknya di persidangan. Dan saat persidangan dimulai, seorang hakim menyatakan kalau Hon Yu telah bersalah dan harus dihukum penjara seumur hidup. Hon Yu yang mendengar itu langsung berontak dan tidak terima karena dirinya tidak bersalah. Namun keputusan itu sudah mutlak dan kini Hon Yu dibawa ke penjara paling sadis dan menakutkan karena penjara itu merupakan tempat berkumpulnya para kriminal kelas kakap. Dan kini kehidupan Hon Yu yang sangat sadis harus ia jalani. Hon Yu tidak menyangka kalau nasibnya akan menjadi begini. Di dalam penjara itu, Hon Yu merupakan napi yang paling culun dan hal ini tentu saja menjadi incaran bagi ketua gangster bernama Dong Sok, ini orangnya yang ingin membulinya. Namun Hon Yu yang kesal karena Dong Sok terus menghinanya, tentu saja dirinya marah dan langsung menghajarnya hingga tepar. Di sini Ma Dong-so tidak terima dan menyuruh anak buahnya untuk mengeroyok Hon Yu.
Hari demi hari, Hon-yu terus dijadikan bahan bulian oleh Madokso. Bahkan di saat itu, Hon-yu disodok hingga tidak berdaya. Lalu Hon-yu yang sudah tidak kuat dengan kehidupan ini mencoba untuk bunuh diri, namun hal itu digagalkan oleh petugas sipir. Di tengah depresi itu, tiba-tiba Hon-yu didatangi sang ibu yang langsung memberinya semangat untuk tetap kuat bertahan di penjara ini. Bahkan sang ibu juga berjanji akan membebaskan Hon-yu secepatnya karena ia telah memiliki bukti kuat yang menunjukkan Hon-yu tidak bersalah. Mendengar perkataan itu, Hon-yu kembali semangat walaupun dirinya terus disiksa oleh Madokso, tetapi ia terus bangkit dan perlahan ia mulai terbiasa dengan kehidupan di penjara. 전에 운동 좀 한 모양이야. 급소는 잘 피해야 돼. Lalu seorang bos gangster, kita sebut saja Asep, merasa tertarik dengan Hon-yu dan ia juga menyuruh Hon-yu untuk berlatih agar bisa balas dendam kepada Madokso CS. Dengan penuh semangat, Hon-yu terus berlatih fisik agar menjadi kuat dan saat waktunya tiba, Hon-yu mulai membantai anak buah Madokso satu persatu. 문제는 네가 Namun tidak lama sipir datang dan memberitahu ada seorang tamu yang mengunjungi. Di sini Hon-yu sangat bahagia karena ia menganggap tamu itu adalah ibunya. Namun yang datang ternyata si Ochong yang memberitahukan bahwa ibu Hon-yu telah meninggal akibat bunuh diri. Dengan alasan ibu Hon-yu sudah tidak kuat lagi menahan hinaan dari masyarakat. Mendengar itu, Hon-yu pun langsung menangis dan tidak percaya ibunya melakukan hal sebodoh itu. Di sini Hon-yu pun tidak semangat lagi dan saat tidur dirinya bermimpi bertemu dengan ibunya. Tanpa pikir panjang, Hon-yu yang kangen langsung memeluk ibunya serta meminta maaf atas perilakunya selama ini. Keesokan harinya Hon-yu menjadi hulang-hulang dan merasa hidupnya sudah tidak berguna lagi. Bahkan ketua sipir yang melihat itu merasa kasihan kepada Hon-yu. Namun di saat itu ternyata Madokso and the Gang ternyata telah merencanakan sesuatu untuk balas dendam kepada Hon-yu, yang dimana mereka membuat kekacauan dan gas air mata agar Madokso bisa membunuh Hon-yu tanpa diketahui siapapun. Namun saat akan membunuhnya ternyata Hon-yu sudah menyadarinya dan langsung menyerang Madokso terlebih dahulu. Dan kejadian ini dilihat oleh ketua sipir yang langsung menyuruh Hon-yu untuk mengangkat tangannya. Namun Hon-yu yang sudah kesal tiba-tiba melakukan ini. Akibat aksi percobaan bunuh diri itu, Hon-yu langsung dibawa ke rumah sakit untuk diobati. Tapi ternyata semua ini adalah rencana Hon-yu yang telah dibantu oleh si Asep agar bisa kabur dari penjara. Dan saat perjalanan sudah jauh, Hon-yu langsung bangkit dan mulai menghajar semua penjaga di sana. Dalam aksi pelarian itu, si ketua sipir sempat menahan Hon-yu untuk kabur. Tetapi teuing kunaon, si ketua sipir ini malah membiarkan Hon-yu untuk kabur karena mungkin ia merasa kasihan. Akibat pelarian itu tentu saja para media dan polisi berdatangan untuk memburu Hon-yu. Sementara Hon-yu tidak sengaja bertemu dengan dua turis yang sedang memperbaiki mobilnya yang sedang ngebul. Lalu Hon-yu yang mempunyai bakat dalam memperbaiki tentu saja membantu mereka untuk memperbaikinya. Dan sebagai rasa terima kasihnya, mereka pun memberikan tumpangan gratis kepada Hon-yu dan berhasil mengelabui petugas polisi. Bahkan para turis itu juga memberikan mobil bututnya kepada Hon-yu dan hal ini tentu saja membuat Hon-yu sedikit lega karena ia bisa berpergian dengan aman dan langsung menemui si Ochong untuk menanyakan soal kematian ibunya. Lalu Ochong mengatakan kalau penyebab kematian ibunya Hon-yu yaitu karena saksi yang sebelumnya telah diceritakan ternyata tidak ada. Dan semua bukti-bukti itu merupakan kiriman dari orang-orang iseng saja. Dan akibat itulah ibu Hon-yu depresi dan memilih untuk bunuh diri. Lalu si Ochong memberikan kalung peninggalan ibunya kepada Hon-yu dan setelah mendapatkan kalung itu Hon-yu pun langsung kabur karena mendengar suara sirine polisi yang sedang menuju ke sana. Setelah itu Hon-yu yang telah menjadi buronan berusaha mencari informasi tentang kasusnya dengan cara mendatangi warnet.
Dan saat ia mengecek emailnya, tiba-tiba ia mendapatkan kiriman video dari rekaman CCTV saat Hon-yu masuk dan keluar apartemen si wanita yang sebelumnya telah dituduh sebagai korbannya. Dan menurut si pengirim, semua data-data yang telah disiarkan oleh media adalah palsu. Di sini Hon-yu pun meyakini kalau orang ini bisa membantunya. Dan tanpa pikir panjang, Hon-yu pun mengajaknya untuk ketemuan. Lalu ketika bertemu, ternyata si pengirim itu adalah seorang wanita yang tak disangka-sangka wanita ini adalah temannya Hon-yu di dalam dunia game. Dan ia bernama Yo-wol. Lalu Yo-wol membawa Hon-yu ke rumahnya yang di dalamnya ternyata berisi komputer-komputer canggih. Dan tidak lama seluruh tim dalam dunia game datang karena dihubungi oleh Yo-wol yang mengatakan kalau pemimpin mereka sedang dalam masalah. Di sini Hon-yu yang sebelumnya belum pernah bertemu hanya bisa berterima kasih karena timnya yang berada di dunia game mau membantunya. 허기지게 만들어 올라오는데 운도사 용산의 몰락과 국가 교수인데 확인된 바는 대통령 야동계의 스타지. Lalu Yo-wol menunjukkan aksinya sebagai hacker dan memperlihatkan bukti-bukti kuat kalau Hon-yu tidak bersalah dan telah dijebak oleh seseorang. Di sana juga diperlihatkan bahwa sebelum Hon-yu dinyatakan bersalah, ternyata kasus-kasus seperti ini sudah sering kali terjadi menimpa orang lain dengan trik dan modus yang sama seperti kejadian Hon-yu. Lalu Yo-wol mengatakan bahwa semua ini adalah ulah dari seseorang yang haus dengan kekuasaan. Dan terlihat di semua TKP juga selalu ada sebuah mobil truk yang sama. Dan untuk mengungkapkan kasus ini, Yo-wol menyuruh timnya untuk menyelidiki mobil tersebut yang disembunyikan di tempat penghancur. Tanpa pikir panjang, Hon-yu dan temannya bernama Demolition langsung pergi ke sana untuk mengawasi siapa pemilik truk itu. Dan tidak lama muncullah dua orang mencurigakan yang langsung membuat Hon-yu dan Demolition langsung membuntutinya. Lalu mereka pun sampai ke sebuah rumah yang dimana di sana banyak sekali sekumpulan orang yang sedang membersihkan noda-noda darah dan mengganti beberapa properti yang ada untuk menghilangkan jejak. Namun di saat itu juga Demolition menelepon dan memberitahu kalau truk yang sedang mereka incar terlihat telah bergerak dan membawa barang-barang besar yang mencurigakan. Dan saat diikuti, mobil tersebut ternyata masuk ke dalam apartemen yang memiliki keamanan luar biasa. Tidak ada pilihan lain, Yo-wol memerintahkan dua temannya untuk menyamar sebagai teknisi WiFi agar bisa masuk ke apartemen tersebut. Lalu mereka berdua menanamkan flashdisk ke server dan hal itu dilakukan agar Yo-wol bisa ngehack. Thank you. Setelah mendapatkan data-data dari sana, Yo-wol memerintahkan Hon-yu untuk masuk ke sebuah kamar apartemen untuk melihat barang besar yang tadi dibawa oleh truk. Dan saat dibuka, Hon-yu langsung terkaget-kaget karena di dalamnya berisi mayat laki-laki yang berprofesi sebagai artis terkenal. Di tengah kepanikan itu, tiba-tiba Yo-wol mengatakan jika seseorang akan datang ke sana. Tanpa pikir panjang, Hon-yu langsung bersembunyi dan melihat sekelompok orang sedang memanipulasi kematian si artis tadi agar seolah-olah pembunuhan itu terjadi di tempat ini. Bahkan edarnya, mereka telah mempersiapkan barang bukti bahwa yang membunuh si artis adalah seorang perempuan yang tidak bersalah. Melihat itu, Hon-yu langsung mengerti bahwa kasus yang telah menimpanya ternyata sengaja dilakukan oleh seseorang untuk membuat si pembunuh aslinya aman dan tenang dari polisi. Lalu Hon-yu meminta Yo-wol untuk melacak siapa perempuan yang akan dijadikan tersangka seperti dirinya. Dan saat dicek, ternyata perempuan itu hidupnya sedang susah karena ia memiliki hutang yang sangat banyak kepada bosnya. Melihat itu, Hon-yu kasihan dan langsung menghajar si bos. Pagi harinya, Hon-yu terus mendengar percakapan perempuan itu untuk mengetahui siapa dalang dari semua ini. Dan tidak lama perempuan itu mendapatkan telepon dari seorang wanita yang dimana Hon-yu langsung teringat bahwa dirinya juga dihubungi seperti itu. Lalu Hon-yu meminta Yo-wol untuk melacak lokasi si perempuan yang telah menelpon. Dan setelah mendapatkan lokasinya, Hon-yu yang kesal langsung mendatanginya dan ternyata perempuan itu bekerja sebagai operator. Namun saat Hon-yu akan menangkapnya, tiba-tiba sebuah motor datang yang langsung membawa wanita itu kabur. Dan tak disangka-sangka, aksinya itu dilihat oleh masyarakat yang menelpon polisi karena Hon-yu yang sampai saat ini masih buronan. Menyadari itu, Hon-yu dengan cepat langsung kabur menggunakan mobilnya. Tetapi sayangnya, mobil yang ia kendarai ngebul dan mogok sehingga polisi yang mengejarnya berhasil mengepung Hon-yu.
Namun tiba-tiba muncul mobil truk yang menabrak polisi dan ternyata orang itu adalah Ma Dokso yang langsung membawa Hon-yu. Dan entah bagaimana Ma Dokso yang harusnya ada di penjara tiba-tiba bisa lolos seperti ini. Lalu Ma Dokso yang memiliki dendam kepada Hon-yu, tentu saja dirinya berniat untuk membunuh Hon-yu saat ini juga. Namun ketika akan mengeksekusinya tiba-tiba pasukan SWAT datang karena mendapatkan laporan dari seseorang. Dan disinilah Hon-yu menggunakan kesempatan tersebut untuk kabur yang ternyata orang yang memberikan laporan itu adalah Yeowol. Lalu Yeowol yang tidak bisa mengendarai mobil berusaha untuk menyelamatkan sang kapten. Selama di perjalanan, Yeowol membawa alat pendeteksi dan langsung mengecek tubuh Hon-yu. Dan ditemukan ada sebuah alat pelacak GPS yang telah disembunyikan di kalung milik ibunya. Di sini Hon-yu pun langsung melemparkannya karena ia sadar bahwa selama ini dirinya telah dipantau oleh si Ochong dan ia juga baru mengetahui bahwa dalam semua ini tidak lain adalah si Ochong. Bahkan terungkaplah fakta kalau Ochong merupakan orang yang telah membebaskan Ma Dokso dari penjara untuk memburu Hon-yu. Setelah mengetahui itu semua, Hon-yu meminta temannya untuk membuat sebuah drone canggih agar bisa menyelidiki apartemen milik si Ochong. Dan saat dianalisa, ternyata di sana ada sebuah server besar dan teknologi canggih yang telah disembunyikan si Ochong untuk memuluskan aksinya. Bahkan Yeowol, si hacker paling pro, juga tidak bisa untuk ngehack tempat itu karena dilapisi dengan keamanan super ketat. Merasa kesal dengan si Ochong, Hon-yu pun membuat rencana untuk menghancurkan TKP yang telah dibuat oleh si Ochong. Bahkan Hon-yu juga mengganti foto-foto pelaku dengan foto si Ochong sendiri. Dan hal ini tentu saja membuat Ochong marah dan menyuruh anak buahnya untuk mencari TKP lain. Tetapi hal itu sudah disadari oleh Hon-yu dan teman-temannya, yang dimana mereka mencegat truk tersebut dan meledakkannya.